Sistem reproduksi pria. Selama ini, organ reproduksi laki-laki identik dengan penis, skrotum, atau bagian lain yang terlihat mata. Padahal, masih banyak loh organ lain yang menyusun sistem reproduksi laki-laki. Ini adalah gambar dari organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal atau bagian luar. 1. Penis. Penis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akar penis. Akar penis menempel pada dinding perut bagian bawah. Yang kedua, batang penis, yaitu alat kelamin pria yang berfungsi untuk penetrasi ke dalam vagina. Yang ketiga adalah kepala penis. Bagian ini tertutup oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Terdapat lubang kecil pada ujung kepala penis yang berfungsi untuk tempat keluarnya cairan semen dan urin. 2. Skrotum. Berfungsi untuk mengatur suhu testis. Bentuk dari skrotum ini yaitu seperti kantung yang terletak di belakang penis. Pada daerah skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga, testis. Testis terletak di dalam skrotum. Setiap pria masing-masing mempunyai 2 testis yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang merupakan hormon seks pada pria dan juga menghasilkan sperma. 4. Epididymis, yaitu saluran panjang yang terletak di belakang testis. Fungsinya yaitu membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi testis. Selain itu, epididymis juga berfungsi dalam mematangkan sperma. Internal atau bagian dalam. Yang pertama, ada vas deferens. Merupakan saluran panjang dan tebal dimulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Fungsinya yaitu mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Yang kedua, ada vesikula seminalis, yaitu organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens. Fungsinya yaitu memproduksi cairan dan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. 3. Saluran kemih atau uretra. Berfungsi membawa urin dari kandung kemih menuju keluar tubuh. Yang keempat, kelenjar prostat. Letaknya yaitu pada bagian bawah kandung kemih. Fungsinya memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat ejakulasi dan membantu menjaga sperma agar tetap sehat. Yang kelima, ada kelenjar purbouretral atau kelenjar klotor. Fungsinya yaitu memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih, membantu menetralisir tingkat keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Dan yang terakhir, ada kantung semen. Fungsi dari kantung semen adalah menghasilkan cairan berupa semen atau air mani. Organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita tidak hanya sebatas vagina atau rahim saja loh,
Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai organ reproduksi wanita. Ini adalah gambar dari organ reproduksi pada wanita. Sama seperti pria, organ reproduksi wanita juga dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal atau bagian dalam. 1. Tuba Fallopi. Tuba Fallopi berfungsi untuk membantu menjaga telur tetap bergerak menuju rahim, dan pembuahan sering terjadi di tuba Fallopi. 2. Rahim atau uterus. Berfungsi menerima sel telur yang telah dibuahi dan menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang. Yang ketiga, ada ovarium atau indung telur. Ovarium akan melepaskan sel telur. Sel telur akan matang setiap 1 bulan sekali, lalu dilepaskan dari ovarium yang disebut dengan proses ovulasi. Ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. 4. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Vagina juga menjadi tempat jalan keluarnya darah menstruasi, jalan lahir bayi, dan jalan masuk sperma menuju rahim. 5. Serviks atau leher rahim dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ekstoserviks dan endoserviks. Serviks memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan lendir tersebut bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Eksternal atau bagian luar terdiri dari labia mayora atau bibir besar. Fungsinya untuk melindungi organ luar. Kemudian ada labia minora atau bibir kecil yang terletak di dalam labia mayora. Kelenjar Bartholin terletak di setiap sisi lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan berupa lendir untuk melumasi area misfi. Yang terakhir ada klitoris, yaitu tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ekskresi.